Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Rambe. Apa kabarnya anak-anak Ibu semuanya? Ibu berharap anak-anak Ibu semua dalam keadaan baik dan sehat ya, Nak. Sebelum kita masuk pada materi kita, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun materi kita pada hari ini adalah tematik kelas 4, hidup bersih dan sehat, kelas 2, subtema 2, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Untuk malam hari ini anak-anak Ibu, kita ada 2 PB, yaitu PB 3 dan PB 4. Pada PB 3, Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Baiklah anak-anak Ibu, di sini ada percakapan antara guru, Dayu, dan teman-teman. Nah, disimak ya anak-anak. Ibu bacakan percakapannya. Tahukah anak-anak Ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Bagus anak-anak, Ibu. Sampah harus dibersihkan. Kemudian dipisahkan, ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya, Nak. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Nah, inilah anak-anak Ibu, percakapan antara guru, Dayu, dan teman-temannya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Di sini anak-anak Ibu ada menjawab pertanyaan. Mari kita jawab pertanyaan ini bersama-sama. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Nomor 1, apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman anak Ibu? Iya, isi percakapan tentang ciri kelas yang tidak bersih. Nomor 2, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ayo anak-anak Ibu, siapa yang tahu ciri-ciri kelas yang tidak bersih seperti apa, anak Ibu? Iya, pintar. Banyak sampah berserakan dan banyak kuman. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, untuk menjawab nomor 3 ini anak Ibu, boleh anak Ibu menggunakan bahasa anak Ibu sendiri. Nah, seperti ini anak Ibu. Pendapatku setuju dengan Ibu Guru yang mengingatkan agar menjaga kebersihan. Nomor 4, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Apa yang anak-anak Ibu lakukan jika melihat kelasnya kotor? Iya, pintar. Jika melihat kelas kotor, aku harus membersihkannya. Nomor 5, bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di kelas? Bagaimana sikapmu anak Ibu jika ada temanmu membuang sampah di kelas? Iya, aku akan menegur dan mengingatkannya agar membuang sampah pada tempatnya. Nah, inilah anak-anak Ibu menjawab pertanyaan dari teks percakapan antara guru, Dayu, dan teman-temannya. Selanjutnya, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Di sini ada anak Ibu teka-teki mendatar dan menurun. Ayo kita isi bersama-sama anak-anak Ibu. Kita isi dulu yang mendatar ya. 1, yang mendatar binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Apa ya anak Ibu ya?
binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Iya, benar, kuman. Ya, sekarang menurun anak ibu nomor 1, tidak mengandung air. Apa anak ibu yang menurun tidak mengandung air? Iya, yaitu kering anak ibu ya. Nomor 2, menurun mengandung air. Apa isinya anak ibu mengandung air? Coba kita lihat. Iya, jawabnya adalah basah. Inilah isi dari teka-teki mendatar dan menurun yang ada pada pelajaran hari ini. Yang pertama, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit yaitu kuman. Untuk menurun, tidak mengandung air itu artinya apa? Kering. Yang mengandung air sama dengan basah. Mudah-mudahan anak ibu paham ya nak. Selanjutnya, bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada anak ibu teks bacaan yang berjudul kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Nah, ayo anak-anak ibu semuanya diamati anak ya. Ibu akan membacakan teks ini. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya, batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, inilah dia anak-anak ibu teks tentang kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Nah, anak-anak ibu, supaya kelas kita tidak menjadi sarang penyakit, bagaimana caranya anak ibu? Iya, kita harus menjaganya ya nak ya, supaya tetap bersih kelas kita. Karena menjaga kebersihan kelas itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi anak-anak ibu harus selalu menjaga kebersihan kelas supaya tidak menjadi sarang penyakit. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Ya, informasi apa Nana? Iya, tentang akibat kelas yang tidak bersih. Itulah informasi yang kita peroleh dari teks tersebut. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Nah, coba diamati gambarnya anak-anak ibu. Nah, setelah diamati gambarnya, apa isi gambar yang kamu amati? Apa anak ibu? Iya, gambar tersebut menunjukkan kelas yang tidak bersih. Benar tak ya anak ibu? Iya, ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan kelas yang tidak bersih. Selanjutnya, tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Tulis pada kolom berikut. Nah, pada pelajaran yang sudah lewat, anak ibu sudah pernah menuliskan hasil pengamatan dengan bahasamu sendiri anak ibu. Nah, coba kita isi kolom yang ada berdasarkan gambar. Nah, kita buat judulnya kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih, banyak sampah berserakan. Semua perabotan kelas tidak tertata dengan baik. Kelas yang tidak bersih membuat suasana tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih juga menjadi sarang penyakit. Inilah anak ibu salah satu contoh menulis hasil pengamatan sederhana berdasarkan gambar. Anak-anak ibu boleh mencobanya di rumah ya dengan menggunakan bahasamu sendiri. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Selanjutnya, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari?
Tentunya anak-anak ibu masih ingat ya nak? Amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, diamati anak-anak ibu gambar gerakan menyapu lantai. Ya, termasuk membentuk gerakan tari. Selanjutnya, nah di sini amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Gambar yang tadi kamu amati lagi anak ibu. Nah di sini ada gambar kepala yang menoleh sebelah kanan. Nah yang kedua ada gambar yang sedang mengangkat tangan, kedua tangan. Yang ketiga yaitu gambar kaki yang disilang. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari, diiringi alat musik. Nah, sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja, 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja, gendang, rebana, tamborin, atau tipa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik bekas, atau sapu lidi, ember plastik, dan pulpen. Ayo mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Kemudian dinding tifa permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Di sini anak ibu gambar tifa ini ada membentuk bangun datar. Ada 2 membentuk bangun datar anak ibu. Yang pertama berbentuk segitiga. Yang kedua bangun datar berbentuk segi 4. Segitiga dan segi 4 merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Contoh bangun datar yang lain adalah amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini dia anak ibu. Contoh bangun datar segi 5 dan bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Lebih jelasnya anak ibu, ini adalah gambar segi 5. Nah, coba kita hitung anak ibu. Ada berapa banyak sisi segi 5 di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bangun datar segi 5 ini memiliki banyak sisi, ada 5. Nah, selanjutnya segi 5 ini berapa banyak sudutnya anak ibu? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, banyak sudut pada segi 5 tersebut adalah 5. Iya, dan segi 5 ini memiliki banyak titik sudut. Ada berapa ya anak ibu? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, jadi bangun datar segi 5 ini memiliki titik sudut juga ada 5. Jadi kesimpulannya anak ibu, bangun datar segi 5 ini memiliki banyak sisi ada 5, memiliki banyak sudut ada 5, dan memiliki titik sudut juga ada 5. Tuh dia anak ibu, mudah-mudahan anak ibu paham ya. Nah, selanjutnya di sini ada bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Ayo kita perhatikan anak ibu bersama-sama dan kita hitung bersama-sama. Berapa banyak sisi pada bangun datar segi 6? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, banyak sisi pada segi 6 ini ada 6. Nah, segi 6 ini juga memiliki sudut. Ada berapa ya sudutnya anak-anak ibu? Ayo kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sudut yang dimiliki di bangun datar segi 6 ada 6. Nah, segi 6 juga memiliki
titik sudut anak ibu. Ayo kita hitung bersama-sama berapa banyak ya titik sudut dari segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, banyak titik sudut dari segi 6, bangun datar segi 6 ini ada 6. Jadi kesimpulannya anak ibu, bangun datar segi 6 ini mempunyai banyak sisi ada 6, mempunyai banyak sudut ada 6, dan memiliki banyak titik sudut juga ada 6. Selanjutnya, tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Nah, di sini ada gambar A, B, C, D, dan E. Nah, dari gambar ini sudah ada dikasih contoh satu yaitu gambar D anak ibu. Nah, gambar D ini termasuk bangun datar segi berapa ya anak ibu? Iya, pintar, segi 5. Kenapa segi 5? Karena dia memiliki banyak sisi ada 5, memiliki banyak sudut ada 5, dan memiliki banyak titik sudut ada 5. Maka dia termasuk bangun datar segi 5. Nah, lebih jelasnya anak ibu perhatikan di sebelahnya ini. Di sini ada bangun datar segi 5 dan ada juga bangun datar segi 6. Dan dia memiliki banyak sudut. Kalau dia bangun datar segi 5, bangun datar segi 5, dia memiliki banyak sisi ada 5, banyak sudut ada 5, dan banyak titik sudut juga ada 5. Nah, ini anak ibu, gambar A dan gambar C ini adalah termasuk bangun datar segi 5. Kenapa anak ibu? Karena dia memiliki banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya juga ada 5, dan banyak titik sudutnya ada 5. Makanya dia termasuk kepada bangun datar segi 5. Nah, selanjutnya segi 6, bangun datar segi 6. Dia memiliki banyak sisi ada 6, banyak sudut ada 6, banyak titik sudut ada 6. Berarti gambar B dan E termasuk bangun datar segi 6. Kenapa? Karena dia memiliki banyak sisi ada 6, banyak sudut ada 6, dan banyak titik sudut juga ada 6. Anak ibu, mudah-mudahan paham ya nak. Selanjutnya, masuklah kita ke pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Di sini ada teks bacaan yang berjudul Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Baiklah anak-anak ibu, silakan disimak ya anak ibu. Ibu bacakan teksnya. Banyak warga sekolah yang tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, anak-anak ibu, inilah dia tadi teks aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Apakah anak-anak ibu juga malu kalau mempunyai pekarangan sekolah yang kotor anak ibu? Iya, malu ya, sangat kita pasti malu ya anak ya. Jadi bagaimana cara anak ibu menjaga supaya pekarangan sekolah kita tidak kotor anak ibu? Nah, anak-anak ibu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi taman-taman yang ada di depan kelas kita juga harus kita perhatikan. Kalau ada rumput kita cabutin, ya nah gitu anak ibu. Dan jadi kita harus selalu menjaga kebersihan sekolah kita, karena menjaga kebersihan sekolah kita itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, dari teks aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor tadi anak ibu,
Di sini ada pertanyaan, apa isi teks di atas? Nah, apa isi teks di atas, Nak? Yang telah Ibu bacakan tadi, apa isinya, Nak Ibu? Iya. Nih, pekarangan sekolah yang tidak bersih karena banyak warga sekolah yang tidak peduli terhadap lingkungan sekolah. Ini dia isi teks dari bacaan yang aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor ya, anak-anak. Nah, bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih? Bagaimana ciri-cirinya, anak Ibu? Iya, pintar. Ciri-ciri pekarangan sekolah tidak bersih, banyak sampah berserakan, tanaman tidak terawat, dan tidak rapi. Inilah anak-anak Ibu ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Banyak sampah berserakan, tanaman tidak terawat, dan tidak rapi. Nah, selanjutnya, cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Bagaimana caranya, Anak Ibu? Iya, cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, sampah berserakan harus disapu, dahan-dahan yang kering harus dipotong. Beginilah cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah ya, anak-anak ya. Membuang sampah pada tempatnya, sampah berserakan harus kita sapu, dahan-dahan yang sudah kering harus kita potong. Selanjutnya, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, kamu amati gambar yang ada di bukumu. Apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar? Apa ceritanya, anak Ibu, setelah kamu mengamati gambar? Nah, tulislah hasil pengamatanmu tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, anak Ibu, pelajaran yang sebelumnya, anak Ibu sudah pernah membuat hasil pengamatan ya, Nak ya. Mudah-mudahan anak Ibu bisa. Nah, seperti ini dia contohnya, anak Ibu membuat laporan pengamatan tentang gambar, sesuai dengan gambar. Pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah yang tidak bersih membuat suasana tidak nyaman. Banyak sampah berserakan, tidak disapu, taman tidak terawat dan tidak rapi. Pekarangan sekolah yang tidak bersih dapat membuat siswa sakit. Oleh sebab itu, mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Nah, seperti inilah anak-anak Ibu membuat hasil pengamatan, menulis hasil pengamatan berdasarkan gambar. Nah, anak-anak Ibu boleh dicoba di rumah dengan menggunakan bahasa anak Ibu sendiri. Selanjutnya, pekarangan sekolah yang kotor harus dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Tentunya anak Ibu masih ingat ya, Nak. Amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, coba anak Ibu perhatikan. Gambar pertama ada gambar kepala yang sedang menoleh ke sebelah kanan. Yang gambar kedua ada juga gambar yang sedang mengangkat kedua tangannya ke atas. Sedangkan gambar yang ketiga adalah kakinya disilang ya, anak Ibu. Nah, kamu sudah pernah melakukan tari gerakan menyapu lantai dengan hitungan dan iringan. Sekarang, kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini ada, anak Ibu, ada 4 gambar ya, Nak. Nah, kamu amati satu persatu gambar yang ada di bukumu. Apa itu pola lantai? Iya, apa itu pola lantai, anak-anak? Ya, pola lantai itu pola atau garis yang dilewati penari pada saat melakukan gerak tari. Itulah, anak Ibu, arti dari pola lantai. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Dari gambar 4 tadi, anak Ibu, bisa disimpulkan. Yang pertama, pola lantai lurus ke samping.
Gambar kedua, pola lantai membentuk huruf V. Yang ketiga, pola lantai lurus ke depan. Sedangkan yang terakhir, pola lantai lingkaran membentuk huruf O. Mungkin di antara anak-anak ibu sudah mengetahui semuanya ya nak, tentang pola lantai lurus ke samping, pola lantai membentuk huruf V, pola lantai lurus ke depan, dan pola lantai lingkaran membentuk huruf O. Mungkin kalau anak ibu siapa yang sudah pernah ikut menari, pasti anak ibu sudah tahu dengan pola lantai yang 4 ini. Selanjutnya, jika kamu sudah bisa, iringi dengan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Alat musik yang dapat digunakan, nah seperti yang ada di gambar anak ibu, yaitu gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitarmu anak-anak. Misalnya, gunakan botol plastik bekas. Nah, botol plastik bekas itu anak ibu bisa juga digunakan sebagai alat musik. Kalau tidak ada alat musik yang seperti gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Selanjutnya, perhatikan gambar rebana dan gendang berikut. Nah, permukaan atas rebana berupa bangun datar lingkaran. Nah, perhatikan anak ibu, nih gambar yang di atas ini. Rebana ini nak, permukaannya berupa bangun datar lingkaran dia. Ini anak ibu nih, diperhatikan ya. Nah, selanjutnya pada dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar dapat disusun susunan berbentuk pola tertentu. Nah, ini anak ibu. Sedangkan pada dinding gendang ini terdapat bangun datar segitiga. Nah, barisan bangun datar yang membentuk pola tertentu disebut pola bangun datar anak-anak. Nah, selanjutnya amati pola bangun datar berikut. Pola lingkaran, segitiga. Nah, coba diperhatikan anak ibu semua ya. Di sini ada pola lingkaran dan segitiga. Polanya seperti ini anak ibu. Lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Nah, pola lingkaran, segitiga, segitiga, bagaimana pula ya anak ibu ya? Polanya, yuk diperhatikan anak-anak ibu semua. Polanya seperti ini. Lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga, lingkaran, lingkaran, segitiga, segitiga. Nah, inilah dia anak ibu penjelasan dari pola-pola bangun datar, lingkaran, dan segitiga. Mudah-mudahan anak ibu paham ya. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya anak ibu, di sini ayo berlatih. Tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, di sini ada latihan anak ibu, nomor 1 dan nomor 2. Ada ini yang belum diisi anak ibu, ada titik-titik di nomor 1. Nomor 2 juga begitu anak ibu. Nah, sekarang ayo kita jawab bersama-sama. Nomor 1, tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Di sini udah ada anak ibu, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, titik-titik, titik-titik. Nah, kira-kira jawabnya seperti apa ya anak ibu? Ayo kita jawab bersama-sama. Iya, ini dia anak ibu jawabannya. Polanya adalah lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Nah, untuk menjawab titik-titik tadi, jawabnya adalah lingkaran-lingkaran, anak ibu. Itu jawabnya. Itu jawab untuk nomor 1. Sekarang yuk kita jawab nomor 3. Coba di sini polanya adalah
belah ketupat persegi, titik, titik. Belah ketupat persegi, belah ketupat persegi. Nah, yuk anak ibu kita jawab polanya bersama-sama. Belah ketupat persegi. Nah, titik-titik ini jawabnya adalah apa anak ibu? Iya, pintar. Belah ketupat persegi. Belah ketupat persegi. Nah, inilah dia anak ibu cara menjawab pola pada bangun datar. Baik itu lingkaran, segitiga, persegi, ataupun belah ketupat. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya paham ya. Kalau anak-anak ibu belum mengerti atau belum paham, silakan dibuka kembali videonya ya nak. Cukup sekianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat membantu kalian lebih memahami pada pembelajaran ketiga dan keempat pada subtema 4. Sekian pembelajaran kita. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu. Jaga kesehatan ya anak-anak. Dan tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Sekian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.